Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Gita Lovika. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial pengisian ISPT PPh Badan. Untuk video ini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya untuk mengimpor penyusutan fixed asset. Di sini kita dapat lihat ada fixed asset yang dari perusahaan itu sendiri. Ini data-data fixed asset yang ada dari perusahaan itu sendiri. Nah, fixed asset ini masih terdiri dari keterangan, jenis asetnya juga belum ada, bulan perolehan, tahun perolehan, dan harga perolehan. Di deskripsi aset ini nanti kita akan buat lagi kertas kerja untuk menghitung penyusutannya dan mengisi format-format yang dibutuhkan CSV. CSV itu adalah data di mana untuk bisa semua aset-aset ini diimpor ke dalam ISPT itu sendiri gitu. Bentar, tadi bukan yang ini. Nah, yang ini. Nah, di sini saya sudah membuat worksheet-nya. Untuk membuat penyusutan fixed aset tetap, itu kita membutuhkan 3 sheet, yaitu CSV. CSV ini untuk data yang diimpor, penyusutan dari semua aset yang ada di data deskripsi aset, dan VLOOKUP. VLOOKUP ini adalah rumus untuk bisa mempercepat dari semua penghitungan penyusutan aset di tahun yang kita ingin hitung. Untuk tahun ini, tahun 2018, maka kita akan menghitung penyusutan di tahun 2018 gitu. Untuk yang pertama itu adalah kita harus bisa kita harus menginput nama aset itu sendiri. Yang dibutuhkan di sini adalah menginput nama aset. Menginput nama aset itu kita bisa pindahkan langsung, namun kita harus bisa memfilter kalimat-kalimat yang tidak dibutuhkan. Misalnya di sini di deskripsi aset perusahaan itu sendiri ada biaya pelunasan, pekerjaan pondasi, pembuatan, uang muka. Ini kan bukan nama asli aset itu sendiri ya, tapi nama pengerjaannya, nama untuk memperoleh asetnya itu sendiri, kata-kata untuk memperoleh aset itu sendiri. Nah, kata-kata tersebut tuh dihilangkan, kalimat-kalimat tersebut, sehingga di worksheet kita itu cukup nama asetnya aja gitu. Cukup nama asetnya saja. Lalu setelah kita sudah rapihkan nama aset tersebut, kita dapat bisa lagi pindahkan bulan perolehan, karena ini juga dibutuhkan untuk mengimpor data untuk mengimpor di ISPT itu sendiri. Di sini ada bulan, kita lihat di sini dia masuk ke kolom, kalau di saya di kolom bagian L. Ini bulan perolehan, kita pindahkan dari data-data fixed asset perusahaan ke worksheet yang kita buat. Tahun perolehan juga kita pindahkan, dan harga perolehan juga kita pindahkan. Setelah semuanya kita pindahkan, kita dapat mengisi kolom jenis harta. Nih, di sini. Di kolom jenis harta ini kita isi sebentar. Maksud saya untuk mengisi yang pertama itu adalah kolom kelompok harta. Di sini kita untuk mengisi kelompok harta kita tidak bisa sembarangan, kita harus mengacu pada undang-undang yang berlaku, yaitu PMK 96. Di sini kita browsing dulu PMK-nya. Di sini dapat kita lihat di lampiran. Nih, di dalam jenis-jenis harta berwujud, di dalam PMK ini
ada 4 kelompok. Di 4 kelompok ini menjelaskan jenis-jenis harta apa aja sih yang masuk di kelompok tersebut. Nih, contohnya itu adalah kelompok selain bangunan. Karena kelompok bangunan itu makanya dibikin simbol cukup tulis B. Tapi kalau misalnya di kelompok misalnya contoh ya, tools, kita lihat di tools di PMK nih, tools itu masuk ke dalam semua jenis usaha kelompok 1. Tools itu tools. Jadi di sini kita tulis, karena di tools di kelompok harta itu 1, maka kita tulis tools itu dikelompokkan hartanya kelompok nomor 1 gitu. Contoh lagi 4 buah kursi karyawan. Di sini kita lihat kursi karyawan. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan dari bangunan, bagian dari bangunan. Di kelompok 1 seperti itu. Di kelompok 2, mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian bangunan. Nah, jadi untuk di kelompok 1 dan kelompok 2 itu juga terdapat jenis barang yang sama, namun dengan bahan yang berbeda. Gimana sih kita tahu itu dari kayu atau dari besi? Itu dipastikan lagi dari kitanya di perusahaan itu dia menggunakan meja, kursi itu terbuat dari apa gitu. Jadi emang harus dicek sedetail itu gitu. Nah, di sini juga di sini juga nih di bagian B nomor kelompok 1 itu ada mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting, pembukuan, scanner dan sejenisnya. Nah, di kelompok 2 itu juga ada mesin, tapi kita harus tahu itu mesin apa. Kalau mesin yang di kelompok 1 adalah mesin yang ringan, jatuhnya itu dikelompokkan mesin ringan karena dia mesin yang berhubungan dengan untuk administrasi kayak mesin tik, kantor gitu, kayak mesin yang bisa dipindah-pindahkan. Nah, kalau misalnya mesin yang di kelompok 2 itu adalah mesin berat. Mesin berat itu ada mesin yang tidak dapat dipindahkan, yang emang mesin yang dibuat untuk keberlangsungan usaha itu sendiri, kayak mesin produksi segala macamnya. Nah, terus di sini coba kita lihat misalnya nih mesin fax. Karena tadi mesin fax itu kan mesin yang bisa dipindah-pindahkan, mesin yang bukan termasuk mesin ringan, maka kita kelompokkan kelompok 1 gitu. Di sini kalau misalnya kita sudah menentukan kelompoknya, kita juga bisa menentukan jenisnya. Misalnya contoh tadi kan di PMK itu ada jenis-jenis seperti mana ya? Seperti tools, seperti kendaraan, seperti kendaraan, mobil, bus, truk itu termasuk kelompok 2. Sedangkan sepeda motor itu termasuk dalam kelompok 1. Jadi kita mesti tahu juga kendaraan itu kendaraan apa, tipenya tipe apa gitu. Maksudnya jenisnya jenis kendaraan apa. Kalau sepeda motor, sepeda dan beca itu masuknya kelompok 1. Tapi kalau sudah roda 4 kayak truk, mobil, dan pickup itu kelompok 2. Nah, setelah kita bisa mengisi kelompok harta, dan setelah kita mengisi kelompok harta, otomatis kita juga harus bisa mengisi jenisnya. Jadi di sini tuh kayak ada 2 jenis dan dia dimasukkan di kelompok apa gitu loh. Dari PMK itu kita dapat 2 informasi itu. Dan di sini kita dapat memfilter nih, dan dari sini kita dapat mengetahui aset perusahaan itu ada berapa jenis sih gitu. Di sini kita sudah tahu bahwa aset perusahaan itu ada 9 jenis. Lalu oke. Nah, lanjut kita isi
50%. 50% ini adalah aset yang dapat pengurangan dari biaya pemeliharaan dan perbaikan. Itu berupa aset handphone dan sedan. Bagaimana cara bisa mengklasifikasi aset mana yang dapat 50% dan tidak 50%. Di sini sudah kita buat keterangan. Di sini saya sudah membuat duluan. Tapi saya akan menjelaskan apa itu N. N itu adalah no. No itu adalah tidak berarti dia aset ini tidak mendapat pengurangan 50%. Sedangkan aset yang dapat 50% itu hanya berupa dapat diklasifikasikan itu dari kendaraan yaitu sedan dan alat komunikasi yaitu handphone. Kita bisa membuat itu 50% dengan cara kita memfilter jenis aset yang ada di perusahaan itu sendiri. Di sini kan kita bisa lihat ada 9 jenis aset ya yang sudah saya jelaskan juga di awal. Nah, kita bisa select yang kendaraan. Coba. Kita bisa select yang kendaraan dan alat komunikasi. Oke. Nah, dari sini kita bisa menulis Y, itu artinya iya, dan no itu artinya tidak. Yang dapat pengurangan 50% itu bukan semua alat komunikasi ya, hanya cukup handphone. Maka dari itu di sini telepon, pesawat telepon, terus handycam itu tidak mendapat pengurangan 50%, hanya berupa handphone seperti HP iPhone, HP CDMA, dan di sini juga kita bisa lihat Mitsubishi ini tuh sedan, jenis mobil sedan, itu kita dapat pengurangan 50%. Lanjut, setelah kita sudah mengerjakan kolom 50%, kita dapat kembali lagi unfilter di jenis ininya. Di jenis aset. Nah, setelah kita sudah menulis semua 50% semua aset itu di kolom 50%, kita dapat mengisi kolom masa manfaat. Setelah itu kita mengisi masa manfaat. Masa manfaat itu adalah umur aset itu sendiri itu dia dikelompokkan berapa tahun gitu. Di sini saya menggunakan rumus. Rumus ini kita dapat dari hasil pengelompokan yang ada di peraturan pajakan, yaitu di kelompok B itu bangunan dengan tarif 5% dan masa manfaat 20 tahun, yaitu ada lagi kelompok 1 25% masa manfaat 4 tahun dan begitu juga selanjutnya. Nah, dari sini gimana sih caranya bisa langsung menentukan dari semua, kan ini aset banyak ya, gimana caranya kita bisa cukup dari penghitungan rumus 1 itu ke langsung bisa nge-cover semuanya gitu loh. Jadi kayak kita cukup membuat satu rumus ini untuk semua aset yang ada. Itu dengan cara kita nge-VLOOKUP. Di sini VLOOKUP F4 itu adalah, di sini kita lihat adalah kelompok harta. Kelompok harta ini yang kita tahu dari PMK ya. Dari PMK yang berlaku. Nah, terus lanjut ke tutup kurung F4 tadi yang kelompok harta, lalu tanda kutip titik koma, langsung kita ke sheet bagian khusus VLOOKUP. Nah, dari sini kita bisa langsung ngekunci dari A1 sampai C7. Dan kita kasih tanda dolar di sebelum alfabet dan setelah alfabetnya di kolom A dan kolom C. Setelah itu kita kasih
titik koma. Nah, ini itu 3 adalah angka 3 ini adalah maksudnya di kolom ketiga. Ini kan masa manfaat di kolom ketiga. Dari A, B, C itu kan 3. Nah, ini yang diperhitungkan untuk di kolom masa manfaat. Begitu juga dengan tarif fiskal. Rumusnya benar-benar sama kecuali di kolom 2. Karena di sini kita isi untuk tarifnya di kolom 2. Jadi dia akan langsung menyesuaikan di tarif fiskal yang udah kita buat di VLOOKUP itu sendiri. Lalu langsung kita dapat isi semuanya deh. Tuh, dari sini kita dapat isi semuanya. Kita langsung dapat scroll ke bawah. Begitu juga dengan penghitungan di penyusutannya. Ini sangat menggunakan worksheet ini sangat mempermudah untuk kita tidak menghitung satu-satu gitu. Jadi cukup dengan satu rumus kita sudah menghitung untuk semua aset. Mau berapa ratus aset itu pun. Di penyusutan per tahun, nilai sisa, penambahan pengurangan aset sampai dengan tahun 2018, penyusutan, nilai sisa, bulan berakhir, tahun berakhir. Ini semua menggunakan rumus atau menggunakan sistem yang ada, jadi kita tidak usah menghitung satu persatu, begitu. Setelah kita sudah mengisi penghitungan untuk penyusutan semua aset yang ada, di sini ada beberapa kolom yang kosong. Ini tuh emang tergantung dari situasi kondisi perusahaan itu sendiri gitu. Jadi karena di perusahaan itu sendiri tidak memiliki keterangan tambahan atas aset yang ada, misalnya penambahan sampai dengan tahun 2019, pengurangan 2019, bulan disposal, jumlah unit sebelum dijual tahun 2018, jumlah unit yang dijual sampai dengan tahun 2018, aset yang dijual sampai dengan tahun 2018 itu tidak ada, jadi kita tidak usah mengisinya gitu. Kolom ini itu emang khusus di keterangan di perusahaan itu sendiri, keterangan aset itu sendiri ada gitu keterangan tambahannya gitu. Karena ini tidak usah diisi, kita lanjut ke kolom jenis harta. Di sini saya juga sudah mengisinya, dan saya cukup menjelaskan saja. Di jenis harta ini saya tetap sama menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi di rumus VLOOKUP ini kita itu yang kita harus siapkan ya untuk menghitung penyusutan itu adalah kelompoknya, dia di kelompok berapa, dengan tarif berapa, dan masa manfaat berapa. Setelah itu kita sudah isi tadi, kita dapat langsung ke worksheet untuk penyusutan 2019. Maksud saya di penyusutan tahun 2018. Penyusutan di tahun 2018, kita coba ganti ya, ini saya salah tulis. Oke. Lanjut kita isi tadi kita mau jelasin ada kelompok jenis harta, di kolom kelompok jenis harta. Ini kayak saya sudah menulis rumusnya. Yang kita harus siapkan adalah kita memfilter lagi jenis harta perusahaan itu ada berapa. Di sini bisa kita lihat. Jenis harta perusahaan itu ada 9 jenis. Nah, 9 jenis ini setiap jenisnya kita copy ke VLOOKUP. Jadinya seperti ini. Di perusahaan itu ada bangunan, alat komunikasi, sepeda motor, alat dapur, tools, mebel logam, mesin kantor, mesin ringan, kendaraan. Nah, di sini jenis hartanya adalah, kalau tadi kan kita sudah lihat PMK ya.
PMK tadi kan udah ada keterangan mengenai dia dimasukkan ke dalam kelompok jenis harta berapa gitu. Bangunan itu adalah kelompok jenis harta 2, maka kita langsung tulis 2. Dapat kita tulis langsung 2. Terus sepeda motor, ini kita lihat jenis usahanya dia masuk ke dalam semua jenis usaha. Sepeda motor itu di kelompok jenis harta 1, maka kita dapat tulis 1. Terus alat komunikasi juga, alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksmili, telepon seluler, dan sejenisnya itu dia masuk ke dalam semua jenis usaha di kelompok 1, maka kita tulis 1. Tools, dapur, juga di sini kita lihat di keterangan E, semua jenis usaha di E, tools juga ada, kita tulis 1. Dan begitu juga selanjutnya setelah kita udah mengisi jenis harta, ini sebenarnya jenis harta ini dapat kita lihat juga di nama jenis yang sudah kita buat. Itu di kelompok harta yang sudah kita buat di kolom kelompok harta yang sudah kita buat. Dan itu mengacu pada PMK 96 yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah dimasukkan ke dalam kelompok harta. Lalu setelah kita sudah mengisi kolom jenis harta di bagian sheet VLOOKUP, kita dapat mengisi lagi kolom di kelompok harta. Ini kelompok harta ini kita dapat lagi dari mengacu di PMK 96 tadi. Coba kita lihat ya. Nih. Di sini kita bisa lihat kelompok harta, misalnya bangunan itu dia kan udah otomatis 1. Alat komunikasi kita lihat juga dia di sini di bagian E, alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksmili itu juga 1 di bagian H. Lalu di alat dapur juga dia 1. Lalu dia di tool 1, dia di mebel logam. Nah, di sini kita lihat juga karena ini mebel logam, dia di kelompok jenis harta 2. Kalau dia kayu, dia tetap di kelompok jenis harta 1. Jadi tergantung jenis bahannya tadi. Ini juga sudah saya jelaskan di awal. Nah, lalu di mesin kantor dia 1, mesin ringan dia 1, kendaraan asetnya masuk ke kelompok 2. Nah, dalam penulisan kelompok harta ini kita buat dia mengikuti di kolom sebelumnya gitu. Jadi misalnya kan tadi kan di sini kan jenis hartanya 2, kelompok harta 1. Nah, tapi untuk pengisian di kelompok harta, pengisian jenis harta ini tetap dimasukkan di kelompok harta Jadi 2 1 gitu. Begitu juga Begitu juga dengan jenis usaha dan nama harta. Jadi mereka ini adalah urutan yang sudah pasti. Jangan sampai terbalik, jenis harta dulu, kelompok harta, jenis usaha, nama harta. Nah, dengan begini, di akhirnya nama harta ini adalah mencakupi semua yang ada di kolom awal, jenis harta, kelompok harta, jenis usaha, dan nama harta. Jadi untuk setiap kolom yang ada, ini kan kita sudah sesuaikan, sudah diurutkan. Di kelompok jenis harta, dia nilainya itu satuan, 2, 1, 1, 1. Untuk di kelompok harta, kita lihat lagi tadi di PMK, misalnya dia bangunan 1. Maka jenis harta, isi yang dari jenis harta dimasukkan juga ke kelompok harta, 2, 1. Jenis usaha juga begitu, jenis usaha dia berapa, misalnya dia jenis usaha 1, maka dia untuk kelompok harta yang 21 ini dimasukkan lagi di dalam jenis usaha, di kolom jenis usaha, yaitu 211. Nah, selanjutnya di nama harta ini bangunan dimasukkan ke dalam kelompok 2, maka pengisiannya jenis usaha ini dimasukkan lagi ke nama harta, yaitu 2112, begitu. Nah, setelah kita sudah mengisi di kelompok harta tadi berdasarkan PMK, aturan PMK, maka kita dapat mengisi di jenis usaha dan nama harta. Jenis usaha dan nama harta ini kita mengacu pada aplikasi ISPT. Di sini kita buka aplikasinya. Lalu kita lihat lihat di lampiran khusus.
daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Ini kita hanya melihat ya, tidak mengisi. Nanti mengisinya kita bisa langsung impor dari semua data yang ada, semua data aset yang ada. Lalu kita pilih baru. Nah, di sini kan ada jenis harta. Misalnya tadi harta berwujud, kelompok bangunan, harta tak berwujud. Kita pilih kelompok bangunan. Permanen. Semua jenis usaha. Nih. Di sini kita lihat kodenya 211. Maka kita sesuaikan yang ada di sheet VLOOKUP itu 211. Itu bangunan. Lanjut kita lihat misalnya harta berwujud kelompok 1. Nih. Kita lihat apakah telekomunikasi itu masuk ke dalam semua jenis usaha. Kita lihat lagi PMK-nya. Di PMK-nya itu kan telekomunikasi itu kan kelompok 1. Apakah dia masuk ke dalam semua jenis usaha? Ya, di bagian H, alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon itu masuk ke dalam semua jenis usaha. Maka dari itu kita pilih semua jenis usaha. Lalu kita bisa pilih baru. Gitu. Untuk di untuk di aset selanjutnya. Ini kita coba melihat ini untuk menyesuaikan biar data yang ada di Excel itu selaras dengan ISPT sehingga pas diimpor tidak terjadi error. Begitu. Nih, alat komunikasi 111. Dan setelah kita sudah mengisi ini semua, kita bisa lanjut mengisi di nama harta. Nah, kita lihat lagi di ISPT. Kita bisa lihat di ISPT nama harta itu misalnya nih. Harta kelompok bangunan. Kan dia bangunan ya. Permanen. Jenis usaha, semua jenis usaha. Nih, di sini kan sebenarnya itu di ISPT sendiri isian dari nama kelompok harta itu cuma hanya gudang gitu. Kita bisa menambah baru misalnya Pondopo gitu. Kalau emang asetnya Pondopo gitu ya. Nah, itu bisa kita tambah dengan kode yang baru juga 2113. Karena berhubung yang di PTMNF ini adalah bukan aset yang bukan berupa gudang, tapi emang gedung bangunan, maka saya tambahkan gedung gitu dengan format 2112. Nah, ini kita sesuaikan lagi di ISPT di worksheet di Excel saya. Di bangunan itu nama hartanya 2112. Dari sini kita dapat lihat sesuai dengan yang ada di ISPT dan ini sudah disimpan gitu. Jadi pada saat kita impor nama gedung yang ada di sini sesuai dengan Excel yang ada gitu. Lanjut di alat komunikasi. Alat komunikasi nama harta dia harta berwujud, kelompok harta dia kelompok komunikasi 1, jenis usaha dia semua jenis usaha. Tadi kita sudah menjelaskan. Nih, alat komunikasi masuk ke kode 118. Alat komunikasi 118. Dan begitu juga seterusnya. Jadi untuk pengisian kolom ini kita dapat sesuaikan lagi. Yang poin penting adalah kalian dapat sesuaikan dengan PMK dan kode yang ada di ISPT. Begitu. Lalu setelah kita mengisi keterangan di VLOOKUP, kita dapat mengisi langsung di sini. Nah, ini saya juga sudah membuat rumusnya. VLOOKUP kunci dari K60 dolar K60 itu adalah jenis
jenis nama barang-barang itu, aset-aset itu sendiri. Terus kita langsung titik koma ke sheet VLOOKUP. VLOOKUP kita kunci dari bangunan, yaitu A9 sampai nama harta. Tuh, di nama harta itu adalah E17. Lalu kita input dolarnya di setiap sebelum dan setelah alfabet, dan tetap kita tambahkan dia di keterangan di kolom berapa. Karena jenis harta di kolom 2, kita lihat VLOOKUP-nya ya. Nih, dia kan jenis harta di B ya, dia kelompok 2, maka kita tulis dia 2. Lalu ditutup dengan titik koma dan tutup kurung. Begitu juga dengan ini. Rumusnya sama semua, namun di keterangan terakhir dia di kolom berapa gitu. Ini kelompok harta dia di kolom 3. Lalu di jenis usaha dia di kolom 4 dan nama harta di kolom 5. Nah, yang saya beri komen ini adalah data yang penting yang kita dapat copy paste ke CSV-nya. Begitu. Setelah kita udah isi semua, kita dapat copy paste di CSV-nya di sini. Nih. Lanjut. Nah, di sini kita harus tahu juga yang kita copy paste adalah sesuai keterangan yang ada di CSV dengan copy paste as value ya, supaya rumus yang sudah saya buat di VLOOKUP K50 ini tuh nggak ada. Jadi cukup nilainya saja yang kita copy. Kita copy. Dari awal kita copy. Nah, as value. Sorry. Saya salah di kolomnya. Back. Nah, di sini. Nah, lalu kita lihat di jenis usaha. Nah, lalu kita dapat mengisi di bulan perolehan. Kita lihat lagi di keterangan yang sudah kita buat, dia itu diperoleh pada bulan apa. Kita copy, tahun perolehan kita copy. Coba keterangan apa lagi sih? Tahun perolehan jenis Control copy. Terus copy. Nah, setelah kita sudah memperoleh sudah menginput sampai tahun perolehan, kita dapat melihat di keterangan jenis penyusutan komersialnya itu apa.
Di sini kita lihat kolom 7 diisi penyusutan komersial. Pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari angka 1 sampai dengan 7. Jika kode 1 untuk garis lurus, kode 2 untuk jumlah angka tahun, kode 3 untuk saldo menurun, kode 4 untuk saldo menurun ganda, kode 5 untuk jumlah jam jasa, dan kode 6 untuk jumlah satuan produksi, dan kode 7 untuk metode lainnya. Karena kita memakai memakai metode garis lurus, maka kita menggunakan kode 1. Terus kita lihat lagi di jenis penyusutannya. Kolom 8 diisi penyusutan fiskal. Pengisian kode sebanyak 1 angka mulai dari 1 sampai 2. Jika kode 1 garis lurus, kode 2 untuk saldo menurun. Kita mau tetap menggunakan kode garis lurus. Harga perolehan kita copy lagi yang ada di penyusutan 2018. Nih. Jadi harga perolehan, nilai sisa buku, penyusutan fiskal tahun ini, dan keterangan nama harta kita copy langsung dari penyusutan yang sudah kita buat. Di sheet penyusutan yang sudah kita buat. Nah, ini semua sudah saya copy dari worksheet yang sudah saya buat di penyusutan, di sheet bagian penyusutan. Nah, di sini semua sudah saya copy sesuai dengan cara yang tadi saya lakukan, yaitu paste as value. Nah, di keterangan nama harta ini sendiri kita harus perhatikan dengan jelas, yaitu di keterangan nama harta tidak boleh ada tanda kutip. Karena setiap ada tanda kutip, maka pas pada saat impornya nilai aset itu tidak bisa masuk dan dianggap error gitu. Nanti kalau pada saat ada error dan kebanyakan error, maka semua yang aset-aset yang sudah kita buat itu tidak dapat diimpor begitu. Jadi pastikan lagi untuk keterangan nama harta tidak boleh ada tanda petik. Tidak boleh ada tanda petik. Tapi kalau kayak ada tanda garis miring, ada titik, ada buka kurung, tutup kurung, itu nggak masalah. Pokoknya jangan ada tanda petik, begitu. Lanjut, pada saat kita sudah mengisi semua data yang dibutuhkan untuk membuat CSV, kita dapat simpan. Nah, disimpan untuk penyimpanan ini itu ada 2, yaitu dia save as dengan workbook biasa, lalu kita save. Dan yang kedua, kita save as sebagai CSV, delimited gitu. Kenapa kita melakukan 2 kali penyimpanan? Karena pada saat kita sudah membuat file CSV yang akan diimpor dan terjadi kesalahan, file ini tidak dapat diedit. Yang kita dapat edit adalah workbooknya, Excel yang sebagai workbook itu baru dapat kita edit. Jadi untuk penyimpanan file ini, untuk penyimpanan file data impor penyusutan ini itu dilakukan 2 kali, yaitu dengan workbook dan dengan CSV. Yang diimpor itu CSV-nya, yang workbook itu yang dapat kita otak-atik lagi dan kita edit lagi kalau bila terjadi kesalahan pada pengimporan CSV di ISPT. Begitu. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, kita dapat buka aplikasi ISPT-nya, lalu kita kerekam ya, kita ke impor data, pastikan dia di penyusutan dan amortisasi fiskal badan di tahun 2018, lalu kita pilih search. Nih, untuk dapat keluar kita mesti mengklik view data beberapa kali.
Lalu setelah selesai kita impor. Oke, impor data sudah selesai. Kita close. Kita lihat di lampiran khususnya. Nah, ini semua data-data yang sudah kita impor sudah kita masukkan ke dalam. Sekian dari saya, tutorial bagaimana cara mengimpor fixed asset dan penyusutannya. Daftar penyusutan dan amortisasi fiskal fixed asset. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.